Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Saat ini kita di sesi 2 ya, pada materi pengantar ekonomi mikro, hukum permintaan, dan juga hukum penawaran. Ya, kemarin kita sudah mempelajari eh, pengantarnya ya, bahwa prinsip ekonomi mikro itu ada 3 ya. Kemudian juga hal-hal yang penting dalam ekonomi mikro itu ada permintaan, ada penawaran, dan ada interaksi antara keduanya. Nah, sekarang kita akan mempelajari teori permintaan. Ya. Nah, teori permintaan. Ya. Jadi kalau ekonomi mikro itu tidak akan jauh dengan teori permintaan dan teori penawaran. Ya. Nah, dimulai dari definisi dulu ya. Apa itu permintaan? Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga. Ya. Jadi permintaan itu terkait dengan jumlah barang yang mampu dibeli oleh konsumen. Ya, kalau misalkan harganya 100, konsumen mampunya beli 10 unit. Kalau misalkan harganya 120, konsumen jadi menurun nih, menjadi misalkan 7 unit, misalkan seperti itu. Ya, nah asumsinya adalah faktor-faktor lain itu tetap atau konstan, atau istilahkan dengan Cartesius paribus. Ini berarti permintaan tidak hanya menyangkut keinginan untuk membeli, tetapi juga kemampuan untuk membayar. Jadi permintaan itu teori yang mencakup keinginan masyarakat untuk membeli suatu barang, juga kemampuan masyarakat untuk membayar harga yang ditawarkan. Ya. Ada 6 faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri, yang kedua adalah pendapatan konsumen, yang ketiga adalah harga barang lain, yang keempat adalah selera konsumen, yang kelima adalah ekspektasi ya atau ekspektasi masyarakat ya. Yang keenam adalah jumlah penduduk. Ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, kita jelaskan satu-satu ya. Yang pertama adalah faktor harga barang itu sendiri ya. Sudah jelas ya hukum permintaan, ketika barang itu naik harganya, maka permintaan itu akan turun. Ya. Jadi ketika harga suatu barang itu meningkat, permintaan cenderung menurun atau sebaliknya. Kalau misalkan harga barang itu menurun, ya, maka permintaan cenderung meningkat. Ya, jadi rasional ya. Rasionalnya adalah konsumen ya ingin barang yang murah, ya. Kemudian yang kedua adalah pendapatan konsumen, ya. Jadi kenaikan pendapatan pada barang normal biasanya meningkatkan permintaan, ya. Jadi nanti itu kalau misalkan kita mengukur permintaan berdasarkan pendapatan konsumen, itu ada barang itu dibagi menjadi 4, ya. Yang pertama adalah barang inferior, yang kedua adalah barang normal, yang ketiga adalah barang mewah, ya, dan yang keempat saya lupa lagi, ya, coba itu dulu. Oh ya, barang netral ya, maaf.
barang esensial ya. Jadi ada barang inferior, ada barang esensial, ada barang normal, dan ada barang mewah. Nah, ini karakternya itu berbeda-beda ya, nanti kita akan bahas. Nah, yang ketiga adalah selera konsumen ya. Preferensi dan selera konsumen dapat mempengaruhi permintaan suatu barang ya. Jadi apabila di Jawa ya, itu seleranya adalah makanan manis ya. Sehingga di Jawa itu permintaan terhadap gula, permintaan terhadap aren ya, dan lain-lainnya terkait dengan pemanis itu akan cenderung permintaannya cenderung tinggi ya, cenderung tinggi. Nah, tapi kalau misalkan di daerah Jawa Barat ya, yang mungkin notabene suka asin ya, mungkin gula tidak terlalu mahal ya, tidak terlalu tinggi. Kemudian ekspektasi ya, ekspektasi konsumen tentang harga dan pendapatan di masa depan dapat mempengaruhi permintaan saat ini ya. Kemudian jumlah penduduk, peningkatan populasi biasanya meningkatkan permintaan secara keseluruhan ya. Jadi kalau misalkan populasinya meningkat, maka permintaannya pun juga akan meningkat, jelas ya. Jadi semakin banyak orang yang muncul, artinya potensi untuk permintaan meningkat akan menjadi lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan hukum permintaan? Ya, hukum permintaan adalah prinsip ekonomi yang menyatakan bahwa ceteris paribus, ketika harga suatu barang meningkat, maka kuantitas atau jumlah barang yang diminta itu juga akan ketika harga suatu barang meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun ya. Jadi ketika harga naik, maka permintaan akan turun ya. Sebaliknya, kalau misalkan harga turun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat atau permintaan akan meningkat ya. Hukum ini menggambarkan hubungan terbalik antara harga dan kuantitas yang diminta. Nah, kalau misalkan kita gambarkan kurvanya bagaimana, itu seperti ini ya. Dari kanan atas menuju dari kiri atas menuju kanan bawah ya. Jadi menurun ya. Jadi berbanding terbalik negatif ya. Jadi ketika harganya meningkat, maka jumlah permintaan cenderung menurun. Ya. Kurva permintaan, ya. Pergerakan sepanjang kurva permintaan terjadi ketika harga barang berubah, menyebabkan perubahan kuantitas yang diminta. Ini disebut sebagai perubahan kuantitas yang diminta. Ya. Jadi pergerakan kurva permintaan itu dilihat dari berapa harga yang ditetapkan. Ya. Ketika harga yang ditetapkan sekian, maka ada perubahan kuantitas permintaannya. Ya, itu dinamakan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Ya. Jadi tergantung dari harga barang. Kemudian yang kedua adalah pergeseran kurva permintaan. Jadi si kurva permintaan itu selain dia dapat bergerak sepanjang kurva, dia juga dapat bergeser, ya. Bergeser. Nah, ini pergeseran kurva permintaan itu biasanya terjadi karena faktor-faktor non harga, ya, faktor-faktor non harga barang itu sendiri, ya, seperti pendapatan,
harga barang lain atau selera konsumen, ya. Jadi apabila pendapatan itu meningkat, ya, itu dia bisa bergeser ke kanan, bisa bergeser ke kiri, ya, seperti itu. Kemudian efek faktor bukan harga terhadap permintaan, ya. Yang pertama adalah harga barang lain, ya, maaf. Yang kedua adalah pendapatan para pembeli. Nah, faktor dari harga barang-barang yang lain, yang pertama ketika ada barang substitusi atau pengganti. Barang pengganti adalah produk yang dapat menggantikan fungsi atau kegunaan dari barang lain. Ketika harga suatu barang naik, permintaan terhadap barang penggantinya itu cenderung meningkat, ya. Jadi kalau jika harga, contohnya ini, jika harga daging sapi naik, permintaan terhadap daging ayam mungkin akan meningkat, ya. Jadi kalau orang-orang tuh akan mencari penggantinya, ya. Jadi ada orang yang biasa makan daging sapi, kalau misalkan harga daging sapi itu mahal, dia nggak akan kebeli, ya. Nah, akhirnya dia beli ayam, ya. Nah, pada saat itu maka permintaan ayam itu akan meningkat, ya. Kemudian yang kedua, kenaikan harga kopi itu bisa meningkatkan permintaan terhadap teh, ya. Jadi kalau misalkan kopi udah terbilang mahal, maka orang-orang akan lari ke teh, ya. Jadi ketika harga kopi meningkat, permintaan kopi menurun. Nah, orang-orang akan lari ke makan ayam, ya. Jadi permintaan terhadap ayam meningkat, ya. Jadi itu sifat dari barang pengganti. Kemudian ada barang pelengkap atau komplementer, ya. Barang pelengkap adalah produk yang digunakan bersama-sama dengan produk lain. Ketika harga salah satu barang naik, permintaan terhadap barang pelengkap cenderung menurun. Ya, contohnya apa? Contohnya adalah bensin dan mobil. Ya, ketika harga bensin naik, maka permintaan mobil mungkin menurun. Ya, jadi bensin dan mobil itu adalah barang pelengkap atau komplementer. Ya, jadi karena bensin naik, ya, maka mobil menurun. Ya, karena kan orang jadi malas untuk membeli mobil bensin yang naik tersebut, ya. Kemudian juga antara roti dan selai, ya. Roti itu kayaknya kurang lengkap tanpa ada selai. Nah, itu adalah barang pelengkap. Kenaikan harga roti itu bisa menurunkan permintaan terhadap selai, ya. Jadi kalau misalkan harga rotinya meningkat, maka penurunan permintaan terhadap roti akan turun. Jadi permintaan roti akan turun, ya. Permintaan turunnya roti itu disertai dengan permintaan turunnya selai, ya. Yang ketiga adalah barang netral. Barang netral adalah produk yang tidak memiliki hubungan langsung dengan barang lain dalam hal permintaan. Perubahan harga pada suatu barang tidak mempengaruhi permintaan terhadap barang netral. Contohnya, yang pertama adalah perubahan harga buku tidak mempengaruhi permintaan terhadap sepatu. Ya, jadi itu netral. Buku itu netral. Buku dan sepatu itu adalah barang netral, ya. Kemudian gula juga tidak berdampak terhadap alat tulis,
juga itu berarti antara keduanya itu barang netral. Ya. Nah, kemudian selain dari yang tadi saya sebutkan, yang mempengaruhi permintaan yang kedua adalah pendapatan para pembeli. Ya. Nah, jika dilihat dari pendapatan para pembeli, barang itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah barang inferior, yang kedua adalah barang esensial, yang ketiga adalah barang normal, dan yang keempat adalah barang mewah. Ya. Nah, barang inferior, apa sih itu barang inferior? Barang inferior itu adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen meningkat. Ya, contohnya apa? Mie instan, ya. Yang kedua transportasi umum ekonomi. Jadi barang-barang inferior itu barang-barang murah, ya. Jadi karena kita nggak punya uang untuk beli nasi padang, ya akhirnya kita untuk memuaskan hasrat kenikmatan makan, ya udah kita beli mie instan, ya karena kita nggak punya uang untuk membeli nasi padang. Tapi kalau misalkan pendapatan kita meningkat, kita akan cenderung untuk memilih nasi padang dan mengurangi makan mie instan, ya. Begitupun dengan transportasi umum, ya. Ketika pendapatan meningkat, orang-orang jadi malas untuk menaiki transportasi umum. Mereka akan membeli kendaraan pribadi agar lebih leluasa, ya. Kemudian barang esensial, ya. Barang esensial itu adalah barang yang dianggap kebutuhan pokok dan tetap dibeli terlepas dari perubahan pendapatan, ya. Jadi pendapatannya berapapun, maka barang itu akan tetap dibeli. Contohnya apa? Beras, air minum, dan obat-obatan dasar, ya. Jadi pengaruh terhadap permintaan cenderung stabil dan tidak terlalu terpengaruh oleh perubahan pendapatan, ya. Yang ketiga adalah barang normal, ya. Jadi barang secara umum. Definisinya adalah barang yang permintaannya meningkat seiring dengan kenaikan pendapatan, namun tidak secara proporsional, ya. Jadi normalnya ketika pendapatan naik, maka permintaan terhadap barang juga akan meningkat, ya. Yang termasuk barang normal apa saja? Pakaian, peralatan rumah tangga, makanan sehari-hari yang lebih berkualitas, ya. Pengaruh terhadap permintaan, kenaikan pendapatan akan meningkatkan permintaan, tetapi peningkatannya tidak sebesar persentase kenaikan pendapatan. Kemudian yang terakhir adalah barang mewah. Barang mewah itu contohnya apa? Perhiasan mahal, mobil mewah, liburan ke luar negeri, ya. Jadi barang mewah itu barang yang permintaannya meningkat lebih besar daripada proporsi kenaikan pendapatan, ya. Itu. Jadi ketika pendapatan naik, maka permintaan akan barang mewah cenderung meningkat secara signifikan, ya. Seperti itu. Nah, ini pengaruh terhadap permintaan berdasarkan perubahan harga, ya. Jadi untuk barang inferior, ketika pendapatan naik, permintaan turun. Ketika pendapatan turun, maka permintaan itu akan meningkat dan sebagainya, ya. Bisa dibaca sendiri, ya. Nah, jadi seperti itu, ya, terkait dengan teori permintaan. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.